Buah desa kecil di kaki pegunungan Jawa Tengah, tinggal seorang pria bernama Ragil, pemuda 27 tahun, yang hidupnya penuh kesulitan. Ia bekerja serabutan sebagai kuli panggul, penghasilannya tidak pernah cukup. Setiap malam ia memandangi rumah tetangga yang makmur, sementara rumahnya sendiri gelap dan bocor di mana-mana. Hingga suatu malam, Ragil bertemu seseorang yang mengubah hidupnya, namun tidak ke arah yang ia bayangkan. Cerita ini dimulai sekitar bulan Suro, ketika suasana desa terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Ragil pulang dari kerja malam, melewati jalan setapak menuju rumah. Di ujung jalan, ia melihat seorang kakek tua duduk di kursi bambu di depan warung yang sudah tutup. Kakek itu menatap Ragil tanpa berkedip, seakan ia sudah menunggu. "Kowe iki wong sing atine mumet, yo," katanya tiba-tiba, "kamu ini orang yang hatinya sedang kusut, ya?" Ragil terdiam. Kakek itu tersenyum pelan, sudut bibirnya terangkat terlalu tinggi, "Tidak wajar. Aku ngerti apa sing kowe butuh. Duit, ketenangan, kekuatan, kabeh iso. Yen kowe wani, aku tahu apa yang kamu butuhkan. Uang, kekuasaan, semua bisa, kalau kamu berani." Kakek itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Kromo, seorang dukun tua yang konon dulu terkenal dengan ilmu kebal dan pesugihan. Ragil menelan ludah. Ia tak percaya, tapi rasa putus asa membuatnya bertanya, "Carane opo, Mbah?" Mbah Kromo hanya menjawab pendek, "Ilmu kebal. Jin sing bakal dadi kaulamu." Kalimat itu menghantam dada Ragil seperti palu. Ia tahu ilmu itu berbahaya, tapi pikirannya dipenuhi kebutuhan uang. Akhirnya, Ragil mengangguk. 3 hari kemudian, tengah malam, Ragil dibawa ke sebuah gubuk tua di tepi hutan. Udara terasa pengap, seperti tidak ada oksigen. Lampu teplok kecil bergoyang, menebarkan bayangan panjang di dinding. Mbah Kromo menyiapkan sesaji, ayam cemani kendi air hitam jarum panjang sehelai kain kafan kecil dan sebuah cawan batu berisi cairan merah pekat. Ritual dimulai. "Tutup matamu, aja nyingkir, opo wae sing kedadayan." Ragil menuruti. Mbah Kromo membaca mantra, panjang, cepat, seperti bahasa yang bukan bahasa manusia. Tiba-tiba angin kencang menerpa dari dalam ruangan. Ragil merasakan napasnya berat. Seperti ada seseorang berdiri di depannya, seseorang, atau sesuatu. Lalu Mbah Kromo berkata, "Saiki, yen kowe bener-bener gelem kuat, minum iki." Ia menyodorkan cawan cairan merah. Aroma besi dan darah memenuhi mulut Ragil saat ia menelan. Setelah itu, Mbah Kromo menusukkan jarum panjang ke lengan Ragil. Jarumnya patah. Ragil terkejut. Kulitnya terasa keras, seperti besi. "Wis, wiwit dina iki, awakmu wis kebal. Ning, ana syarate, mulai hari ini, tubuhmu sudah kebal. Tapi ada syaratnya." Ragil mengangguk. "Jin sing ngetutimu bakal maringi duit. Ning saben malam Jumat, kudu ana sing dibalekno. Entah rokok, kopi, utawa darah." Kata darah diucapkan dengan pelan, tapi terasa paling keras. Ragil tidak peduli. Yang ia inginkan hanya uang. Ia pikir ia bisa mengendalikan semuanya. Ia salah. 2 hari setelah ritual, keanehan mulai terjadi. Ketika Ragil membuka lemari kayu bekas di rumahnya, ia menemukan segepok uang 50.000. Rapi, baru, wangi seperti habis dicetak. Ia tertegun. Besoknya, uang itu muncul lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap malam jumlahnya bertambah. Ragil jadi orang kaya mendadak. Ia membeli motor baru, renovasi rumah, bahkan memberikan uang ke warga desa hanya untuk pamer. Orang-orang tak tahu dari mana asal uangnya. Yang mereka tahu, Ragil sekarang sombong, kasar, dan suka memukul orang. Dan anehnya, setiap kali ada yang memukulnya balik, Ragil tidak pernah merasa sakit. Ilmu kebalnya bekerja, tapi kebahagiaan Ragil tidak berlangsung lama. Karena mulai muncul tanda-tanda. Gangguan itu dimulai dari hal kecil. Setiap malam Jumat, Ragil mendengar suara langkah kaki di atap. Terdengar seperti seseorang berlari-lari, bolak-balik, berulang-ulang. Kemudian muncul suara tertawa, pelan, serak, sangat dekat dengan telinganya.
Terkadang Ragil terbangun dan melihat bayangan hitam berdiri di pojok kamar. Tingginya 2 meter lebih, tanpa wajah. Dan setiap kali uang muncul, Ragil mulai mencium bau anyir, seperti darah lama. Ia lapor ke Mbah Kromo, tapi dukun itu hanya tersenyum. Wis wayahe, jin iku mbutuhake balikannya. Ora iso mung jupuk, sudah waktunya. Jin itu butuh balasannya, tidak bisa hanya memberi. Ragil menjawab gugup. Saya kasih rokok, kopi, Mbah, sudah. Mbah Kromo menggeleng pelan. Jin sing kuat, butuhe luwih gede. Kowe ngerti maksude opo, tuh. Ragil terdiam. Pikirannya runtuh. Maksud Mbah Kromo hanya satu, darah manusia. Gangguan semakin menjadi. Suatu malam, Ragil mendengar pintu rumahnya diketuk keras. Duk, duk, duk. Saat ia buka, tak ada siapa-siapa. Hanya secarik kain kafan tergeletak di lantai, basah dengan cairan merah. Ragil panik. Ia tahu itu tanda, jin menuntut bayaran. Dan benar, sejak hari itu uang berhenti muncul. Sebaliknya, bayangan hitam semakin sering terlihat. Terkadang berdiri di lorong rumah, terkadang di kamar mandi, terkadang di belakang Ragil. Suatu malam tubuh Ragil tiba-tiba terasa berat. Ilmu kebalnya hilang. Bahkan ketika ia menusuk lengannya dengan paku, kulitnya robek. Ia sadar, jin itu sedang mengambil kembali kekuatan yang pernah diberi. Ragil lari ke rumah Mbah Kromo. Rumah itu gelap. Pintu terbuka sendiri. Di dalam, Mbah Kromo duduk membelakangi, tubuhnya kaku. Mbah, tolong saya. Mbah Kromo tidak menjawab. Saat Ragil menyentuh bahunya, tubuh Mbah Kromo jatuh ke lantai. Kosong, kering, seperti tubuh yang sudah lama mati. Dan di belakangnya, ada bayangan hitam yang perlahan membesar, sampai menyentuh langit-langit. Sosok itu berbisik, "Saiki giliranmu." Esok paginya, warga desa menemukan rumah Ragil berantakan. Perabot pecah, lantai penuh goresan panjang, pintu-pintu terbuka. Tapi Ragil tidak pernah ditemukan. Motor barunya masih ada. Uangnya berserakan di lantai, berubah menjadi kertas kosong. Di kamar Ragil, hanya ada satu hal. Jejak kaki hitam, panjang, tak berbentuk, menuntun ke arah hutan. Beberapa warga mengaku, kadang di tengah malam, masih terdengar suara seseorang meminta tolong dari arah hutan itu. Dan sampai sekarang orang-orang percaya, ketika Ragil belajar ilmu kebal dan menerima uang dari jin, ia sebenarnya sedang meminjam sesuatu yang tidak pernah bisa ia bayar kembali.